Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial kali ini kita akan membahas DHCP server. Pertama kita harus siapkan dulu virtual mesin DHCP servernya. Kemudian kedua virtual mesin Windows 7. Nah ini Windows 7 ini akan jadi klien dari DHCP server yang ini. Tapi sebelum mulai konfigurasi, kita rubah dulu networknya yang DHCP server menjadi internal network, karena internal network ini yang menghubungkan antar virtual mesin. Jadi antar virtual mesin kalau kita mau menghubungkan itu pakai internal network, dan tipe adapternya juga harus sama. Misalkan ini Intel Pro 1000 MT, yang Windows 7 juga Intel Pro 1000 MT internal network. Kita start DHCP servernya. Jadi ini adalah virtual mesin yang sudah di install Debian 10 sebelumnya, jadi nanti kita akan langsung install DHCP servernya, tidak usah menunggu atau menginstal Debiannya. Oke, ini kita switch ke scale mode supaya tampilannya lebih besar. Dan untuk DHCP server ini paketnya ada di DVD 2 ya. Paketnya ada di DVD 2. Pertama kita konfigurasi dulu networknya atau IP addressnya, kita konfigurasi dulu, misal auto np0 s3 eface np0 s3 inet static address 192.168.1.1. misal kita pakai IP yang standar saja, ini kelas C, misalkan kita ini perhitungannya per 24, jadi per 24 jadi networknya 0 dan broadcastnya 192.168.1.255. Nah, berarti ini nanti range-nya dimulai dari setelah IP server ya. Berarti mulai dari 2 sampai 254. Kita sesuaikan aja range IP-nya. Misalkan dari 10 sampai 15 untuk mencoba apakah DHCP server ini jalan atau tidak. Simpan seperti biasa, Ctrl X di enter tadi. Kemudian kita restart dulu networking-nya. Restart dulu networkingnya, kita cek IP A. Oke, konfigurasinya sudah masuk. Selanjutnya kita masukkan file ISO Debian 10 DVD 2 nya. Switch lagi tampilannya. Kemudian di add DVD 2 nya, di add ISO nya, di add, dimasukkan ke repository dari virtual mesin Debian 10 ini, apt cd-rom add. Ini akan add. Oke, binary DVD 2 sudah di add ya. Kemudian kita update repositorinya, min-get update. Nah, kalau misalkan ada error tuh di belakangnya set update tidak bla bla bla, ini di bawah itu abaikan saja, karena mungkin dia ngambil dari internet padahal kita nggak koneksi internet. Selanjutnya kita install paket DHCP servernya. Oh sorry, ini isc DHCP server ya. apt min-get install isc strip DHCP strip server. Enter. Yes, enter. Ini proses instalasi. Nah, ini kalau ada warna-warna merah seperti ini abaikan saja, masih valid karena kita belum setting apapun di DHCP-nya. Selanjutnya kita konfigurasi file dhcpd.conf ya. File ini cari baris A slightly different. Nah, ini dari mulai sini subnet sampai kurung kurawal tutup yang paling bawah, kita hapus tanda pagarnya itu untuk mengaktifkan baris konfigurasi. Subnet ini adalah network, jadi kita masukkan networknya. Tadi itu networknya 1.0, netmasknya
ujungnya 0, kemudian nah ini ranknya, rank IP-nya kita mulai dari berapa sampai berapa. Contoh rank IP-nya kita mulai dari 1.10 sampai spasi ya 192.168.1.15 saja. Option domain name servers ya, ini DNS-nya, DNS servernya. Misalkan DNS servernya kita arahkan ke IP Debian-nya saja. Ini kalau kita misalkan punya domain name kita masukkan di sini. Tidak ada pun tidak masalah ya. Option routers ini adalah IP dari Debian-nya sendiri. Broadcast-nya berapa, kita masukkan broadcast-nya. Broadcast-nya adalah 1.255 tadi. Ini default max list time-nya 600 second, max list time-nya 7200 second atau detik ya. Ini sudah seperti biasa, simpan Ctrl X, Y, enter. Kemudian satu lagi yang harus kita rubah adalah default port DHCP-nya. Default port DHCP-nya mau port berapa? Karena ini portnya cuma ada satu, berarti di NP0S3 di sini. Nah, kalau versi 6 di sini isinya. Karena ini kita pakai versi 4, IP versi 4, kita isi di sini. NP0S3. Simpan, yes, enter. Selanjutnya kita restart service DHCP servernya. Pastikan tidak ada failed. Kalau failed berarti ada sintaks yang salah atau pengetikan yang typo. Setelah ini selesai, kita buka atau jalankan Windows 10 client-nya. Ini di minimize saja ya. Ini Windows 7 client-nya kita jalankan. Lumayan agak berat karena kita menjalankan dua virtual mesin secara bersamaan ya. Rekomendasi sih Anda kalau pakai RAM laptopnya atau komputernya minimal 4 GB lah. Ini kita show. Nah ini kita renderingan seperti ini biar kelihatan mana sisi server, mana sisi klien. Oke, ini si kliennya sudah booting. Kalau ini masih ada tanda seru, berarti ini maksudnya nggak ada internet akses ya, nggak connect internet. Coba kita buka di sini di network and sharing center-nya. Kita masuk ke change adapter option. Nah ini masih identifying. Saran saya mending di disable dulu ya. Kita disable dulu. Kalau secara fisik bisa dicabut aja kabelannya, terus colokin lagi. Karena ini logic ya, non fisik, kita disable terus enablekan lagi biar dia merefresh protokol IP-nya. Misalkan dia akan merequest lagi apakah ada DHCP server atau tidak. Tapi dipastikan dulu ya, ini properties dulu. Ini settingannya sudah obtain ya, IP versi 4-nya. Obtain itu artinya dia menerima DHCP server ya, dia akan jadi DHCP client, masih identifying. Nah kalau sudah muncul seperti ini bisa dipilih ini jaringan home network, rumah atau kantor atau public. Ini untuk ya personalisasi saja, di close pun tidak masalah. Nah untuk membuktikannya kita lihat, klik kanan di sini status detail. Nah, kita lihat DHCP enable yes, IP-nya dapatnya 1.10, netmask-nya ini, gateway-nya ini, DHCP servernya ini, DNS servernya ini. Nah ini sesuai dengan yang kita konfigurasi tadi ya. Berarti ini DHCP servernya sudah jalan dan sesuai dengan yang kita konfigurasi. Itu saja untuk konfigurasi DHCP server di Debian 10. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.